の一言で全てが分かった一か月満たした空と君の姿連過しに Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama aku lagi Randy di channel Randy Elibadani. Apa kabar kalian semua? Dan semoga kalian masih semangat untuk menjalani hari Jumat ini. Dan by the way, kita ketemu lagi di hari Jumat setelah sekian abad aku tidak upload video di hari Jumat. Dan hari ini kita ketemu lagi. Dan hari ini aku akan membahas tentang kasus ditemukannya jenazah anak-anak di Kamloops Residential Indian School. Sebelum kita masuk ke dalam artikel yang akan aku bacakan, aku akan menjelaskan tentang apa sih Kamloops Residential Indian School itu. Nah, kita masuk. Let's go! Kamloops Residential Indian School adalah bagian dari sistem sekolah perumahan Indian Kanada. Terletak di Kamloops, British Columbia, sekolah ini pernah menjadi sekolah perumahan terbesar di Kanada dengan jumlah pendaftaran mencapai 500 pada tahun 1950-an. Sekolahan Kamloops ini didirikan pada tahun 1893 yang terletak di Provinsi British Columbia dan ditutup pada tahun 1978. Hampir 100 tahun ya sekolah ini berdiri. Sekolahan adat Kanada atau si Kamloops ini adalah sekolah asrama wajib yang dijalankan oleh pemerintah dan otoritas agama selama abad ke-19 dan ke-20. Tujuan program dari sekolah ini adalah untuk secara paksa mengasimilasi atau menyesuaikan pemuda adat ke dalam masyarakat. Kamloops Indian Residential School adalah yang terbesar dalam sistem sekolah asrama di Kanada dan dibuka di bawah administrasi Katolik Roma pada tahun 1890-an. Sekolahan tersebut memiliki sebanyak 500 siswa ketika pendaftaran dan puncaknya adalah pada tahun 1950-an. Pemerintah pusat mengambil alih administrasi sekolah ini pada tahun 1969. Gedungnya difungsikan sebagai tempat tinggal siswa lokal hingga sampai pada tahun 1978. Sekarang kita akan masuki artikel-artikel yang aku rangkum dan yang aku temukan. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada tanggal 31 Mei 2021 kemarin mengatakan penemuan lebih dari 200 kerangka anak-anak yang dikubur di bekas sekolah asrama penduduk asli Kanada di sekolah Kamloops tadi. Perdana Menteri Kanada si Trudeau menyampaikan pernyataan tersebut ketika para pemimpin adat telah menyerukan pemeriksaan terhadap setiap bekas lokasi sekolah asrama tersebut. Nah, lalu hasilnya adalah tadi yang ditemukan 215 kerangka anak-anak dan juga masih ada beberapa penemuan yang lebih mengejutkan lagi. Dan mari kita masuk ke dalam artikel-artikel yang mengejutkan ini. Let's go! Dalam artikel yang ditulis oleh republika.co.id ini, ditemukan fakta lebih dari 4.100 anak-anak meninggal dunia pada saat bersekolah di sekolah residensial ini. Lalu ada juga 215 anak-anak yang dikubur di bekas tanah sekolah residensial di Kanada ini. Anak-anak tersebut adalah para pelajar di sekolah Kamloops Residential Indian School di British Columbia, Kanada ini. Dikutip dari republika.co.id lagi, pada tahun 2015, Kanada merilis hasil penyelidikan yang digelar selama 6 tahun mengenai sistem konsep aturan di sekolah residensial ini. Jadi mengenai sistem aturan-aturan yang ada di sekolah tersebut. Lalu penyelidikan menemukan penemuan tentang sistem aturan di sekolah itu, yaitu sistem peraturan sekolah yang memisahkan anak-anak pribumi dengan keluarganya itu sebagai genosida budaya. Nah, buat kalian yang tidak tahu apa itu genosida budaya, akan aku jelaskan. Genosida budaya atau pembersihan budaya adalah sebuah konsep yang dibuat oleh ahli hukum Raphael Lemkin pada tahun 1944 sebagai komponen genosida.
Dalam kata yang lebih gampang yaitu menyesuaikan atau menghilangkan budaya daerah dari seseorang untuk mengikuti budaya yang ada di daerah masyarakat tertentu. Lanjut lagi ke dalam materinya. Setelah dilakukan pemeriksaan di bekas sekolah tersebut, Kepala TK Blooms T. Sigwipens First Nation di British Columbia, Rosen Casimir, mengatakan berkat bantuan radar penembus tanah, sisa-sisa 215 kerangka anak-anak itu dapat dikonfirmasi. Yang lebih mengejutkan lagi adalah sebagian dari anak-anak tersebut tuh masih berusia 3 tahun. Kasihan banget bukan, anak-anak kecil yang masih berumur 3 tahun itu pun ikut meninggal di sana. Selain artikel-artikel di awal tadi, aku juga menemukan beberapa artikel yang lumayan mengejutkan lagi yang ditulis oleh newsoccasion.com. Isi artikel yang ditulis itu adalah dari abad ke-19 hingga tahun 1970-an, lebih dari 150.000 anak-anak First Nation. Anak-anak First Nation tuh sebutan buat kelompok penduduk asli Kanada, diharuskan mengikuti sekolah-sekolah Kristen yang didanai oleh pemerintah sebagai bagian dari program asimilasi atau penyesuaian ke dalam masyarakat Kanada. Mereka dipaksa untuk mengubah keyakinan agama mereka menjadi Kristen dan tidak diizinkan untuk berbicara menggunakan bahasa asli daerah mereka. Dan juga selain itu, ada banyak yang dipukuli dan dilecehkan secara verbal. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, lebih dari 6.000 orang meninggal dunia saat itu. Dan ya segitu dulu video dari aku hari ini. Dan ya menurut aku kasusnya sangat sedih dan suram, menyedihkan sekali. Dan bagaimana menurut kalian? Bagaimana tanggapan kalian tentang kasus ini? Dan by the way, kalau ada salah-salah kata atau fakta yang kurang valid, ya aku minta maaf, karena itu aku juga browsing di Google, jadi salahkan Google-nya, dan aku sudah merangkum semuanya yang sebaik-baiknya. Jadi kalau ada yang salah ya saya minta maaf. Dan ya see you next video, sampai jumpa di jumpa depan. Dan buat kalian yang suka videonya, jangan lupa klik like-nya, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video baru. Dan bye bye, see you next time. 今君ここに